Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral tullab rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini pembacaan Mandhumah Abi Ishaq Al-Ilbiri, bait syair yang indah yang berisi berbagai macam nasihat yang sangat bagus dari Imam Ibrahim ibn Mas'ud Abu Ishaq Al-Ilbiri rahmatullahi ta'ala alaih. Pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita baca beberapa nasihat dari Imam Abu Ishaq berkaitan dengan nasihat-nasihat beliau agar kita tidak tertipu, agar kita tidak menghabiskan urusan-urusan kita untuk kepentingan dunia, dan bahwa kematian itu akan menghampiri seluruh manusia, siapapun dia. Kemudian dilanjutkan nasihat beliau dengan beberapa keutamaan ilmu, yang mana apabila seorang muslim mengambil bagian dari ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan yang sangat besar. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Ishaq dalam syairnya. فلا تأمن وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. Kata beliau rahimahullah, apabila kamu diberi ilmu yang banyak, apabila kamu diberi ilmu yang banyak, ilmunya luas, belajar bertahun-tahun, semakin hari semakin pandai, semakin paham agama, semakin luas ilmunya. Wa qala an-nasu innaka qad alimta, sampai manusia mengatakan kamu itu sudah menjadi orang yang berilmu, kamu itu pinter, hafalanmu banyak, kamu sudah menjadi hafid. Apa kata penulis? Fala ta'man su'alallahi anhu. Kalau sudah seperti itu, kamu diberi oleh Allah ilmu yang banyak sampai manusia mengatakan kamu benar-benar berilmu, jangan sampai kamu merasa aman akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai celaan bagimu. Alimta fahal amilta. Kamu sudah berilmu, kamu sudah belajar, tapi sudahkah kamu beramal dengan ilmumu? Di sini Imam Abu Ishaq mengisyaratkan akan pentingnya seorang belajar kemudian mengamalkan apa yang dia ilmui, karena tujuan dari ilmu itu bukan sekedar untuk kita hafal, bukan sekedar untuk kita pelajari, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berkaitan dengan orang-orang yang diberikan balasan berupa surga Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Balasan dari apa yang mereka amalkan, bukan balasan dari apa yang mereka ilmui.
Karena tidak setiap orang yang memiliki ilmu yang banyak dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah, diberikan pemahaman, diberikan keluasan ilmu. Bersamaan dengan itu dia justru terjatuh kepada kesesatan karena saking banyaknya atau karena banyaknya ilmu yang ada padanya. Maka tujuan kita belajar, kita mempelajari agama itu bukan untuk kita berbangga-bangga di hadapan manusia. Bukan agar manusia mengatakan oh dia sudah jadi ustaz. Bukan agar manusia mengatakan dia sudah menjadi hafid, dia itu santri yang pintar. Tujuan kita belajar adalah untuk diamalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan manusia bil birri, untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kamu melalaikan dirimu sendiri. Memerintahkan manusia berbuat baik sementara dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Ngajak manusia sholat, dia tidak sholat. Mengajak manusia belajar, dia tidak belajar. Mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis, dia sendiri tidak pernah belajar Al-Quran, dia sendiri tidak pernah belajar Al-Hadis. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan sementara kalian sendiri lupa, melalaikan diri kalian sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu dalam keadaan membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Jadi orang yang mengajak manusia pada kebaikan, dia memiliki ilmu kebaikan tersebut, mengajak manusia pada kebaikan tersebut sementara dia sendiri tidak mengamalkannya, tanpa adanya udzur, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, tidakkah kamu memiliki akal? Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Surat apa, Rashid? Surat apa, Hafiz? Lima taquluna ma la taf'alun. As-Saff. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Mengatakan kebaikan, mengajak kebaikan, dia sendiri meninggalkannya. Melarang manusia dari perbuatan dosa, dia sendiri meninggalkannya. Mathalul ladzina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Surat apa? Al-Jumu'ah. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Mathalul ladzina hummilut taurat, permisalan orang-orang yang mereka itu diberi Allah Subhanahu wa taala Taurat, diturunkan kepada mereka Taurat, mereka membaca Taurat, mengetahui isi Taurat, tsumma lam yahmiluha, tetapi mereka tidak mengamalkannya. Permisalan mereka kamathalil himar, mereka itu seperti keledai, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hewan. Yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran. Tidak ada manfaatnya bagi keledai tersebut. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sungguh sangat jelek keadaan kaum
yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yu'ta bir-rajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari." Didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Kemudian laki-laki ini dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi. Setelah di dalam neraka, keluar usus yang ada di dalam perutnya. Na'udzubillah. Fayaduru biha kama yadurul himari fir raha. Kemudian dalam keadaan seperti itu dimasukkan ke dalam neraka, ususnya keluar, dia berputar-putar seperti keledai yang berputar mengelilingi alat untuk menggiling gandum. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka berkumpul kepada orang ini. Fayaqulun, ya fulan malaka. Mereka mengatakan, wahai fulan, ada apa kamu ini? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dulu ketika di dunia, kamu dulu ketika hidup, ta'muru bil ma'ruf, kamu memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, wa tanha 'anil munkar, kamu melarang manusia dari berbuat kemungkaran, dari berbuat kejelekan. Kok bisa kamu masuk neraka? Kok bisa kamu diazab dengan azab yang sangat jelek seperti itu? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, bala, benar, saya dulu memang seperti itu. Saya mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kejelekan. Kuntu amiran bil ma'ruf wala atihi. Kuntu amura bil ma'ruf wala atihi. Dahulu ketika di dunia, aku memerintahkan manusia kepada kebaikan, wala atihi, akan tetapi aku tidak melakukan kebaikan tersebut. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Dulu aku melarang manusia dari berbuat kemungkaran, dari berbuat kemaksiatan, dari berbuat dosa, akan tetapi aku sendiri melakukan hal tersebut. Jadi orang ini yang disebutkan dalam hadis ini, na'udzubillah, dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu ini baik, tahu ini jelek, bahkan mengajak manusia, ayo kita lakukan ini, ayo tinggalkan itu, lakukan ini, tinggalkan itu. Bersamaan dengan itu dia tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan, dia tidak mengamalkan apa yang ia ilmui. Maka benar yang dikatakan oleh Imam Abu Ishaq, wa in u'tika fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad 'alimta fala ta'man su'al Allahi anhu bi tawbikhin 'alimta fahal 'amilta. Kalau Allah sudah memberikan kepadamu ilmu yang banyak dan manusia sudah mengatakan, sampai manusia mengatakan kamu itu orang yang berilmu, kamu itu orang yang pandai, kamu itu hafalannya banyak, kamu itu pintar, jangan pernah merasa aman dari pertanyaan Allah kepadamu kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bitawbikhin, dengan celaan, alimta fahal amilta, kamu itu orang yang berilmu, tapi sudahkah kamu beramal
dengan ilmumu. Kemudian kata beliau rahimahullah, fara'sul ilmi taqwallahi haqqa wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta. Puncak dari ilmu, perkara yang tertinggi dari ilmu, itu adalah ketakwaan kepada Allah. Seseorang semakin tinggi ilmunya, kalau dia memang benar-benar dalam belajar, benar-benar dalam menuntut ilmu, memiliki niat yang lurus, memiliki tujuan yang benar, semakin dia berilmu, maka semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah. Bukan sebaliknya. Kalau ada orang belajar agama kok tambah sombong. Orang menghafal Al-Quran, hafalannya tambah banyak, tambah sombong, merasa sudah hebat. Menghafal hadis, banyak hafalan hadisnya, tambah merasa hebat. Orang lain dianggapnya hina, dianggapnya rendah. Maka ini menunjukkan adanya kesalahan dia dalam belajar. Fara'sul ilmi taqwallahi haqqa wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta. Puncak tertinggi dari ilmu itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ketika seseorang belajar dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar, semakin tinggi ilmunya, harusnya dia semakin bertakwa kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu semakin takut pada Allah, semakin berilmu semakin takut kepada Allah. Kalau kita semakin hari semakin belajar, semakin banyak belajar, ilmunya bertambah banyak, mondoknya semakin lama, tetapi tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, maka perlu kita koreksi. Barangkali niat kita salah. Mondok tambah lama tambah ngengkel, ini menunjukkan adanya yang salah dalam niat kita. Harusnya mondok tambah lama, ilmunya tambah banyak, tambah taat pada Allah, tambah manut, bukan sebaliknya. Kayak pas datang pertama itu loh, lugu, disuruh ini mau, disuruh ini mau, disuruh ini mau. Semakin hari semakin manut. Jangan sebaliknya. Semakin hari semakin manut karpe dewi, bukan manut aturan. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang perlu kita koreksi. Barangkali saya niatnya salah. Barangkali saya niatnya di pondok ini cuma terpaksa. Tapi ketika niatnya benar, oh saya pengen benar-benar belajar agama, menjadi orang yang menjaga kitab Allah, menjadi orang yang berilmu, semakin hari insyaallah ta'ala akan semakin taat kepada Allah. Tidak perlu diarahkan, sudah mapan sendiri. Waktunya belajar-belajar, waktunya azan, segera ambil air wudhu kalau belum wudhu. Begitu seterusnya. Jadi ilmu itu seharusnya membawa kita semakin taat kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, kata beliau rahimahullah, satajni min thimaril ajzi jahlan wa taskhuru fil uyuni idza kaburta. Engkau akan memanen kebodohan, dari kebodohan
engkau akan memanen dari kebodohan berupa kejelekan-kejelekan yang banyak. Wa tasghuru fil uyuni idza kaburta, dan engkau akan dianggap rendah ketika kamu nanti sudah tua, sudah dewasa. Wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta walau fuqitta. Kamu akan memanen dari kebodohanmu kejelekan-kejelekan yang banyak, dan kamu akan dianggap rendah, dianggap hina di hadapan manusia ketika kamu nanti dewasa, ketika kamu nanti tua. Apabila kamu menjadi orang yang bodoh, yang tidak berilmu, kamu itu tidak akan dianggap meskipun kamu ada. Kamu tidak akan dianggap meskipun ada. Wa tujadu in alimta walau fuqitta, dan kamu akan dianggap ada meskipun kamu sudah tidak ada, seandainya kamu menjadi orang yang berilmu. Jadi bedanya antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu, orang yang bodoh itu ada pun tidak dianggap, seakan-akan manusia tidak butuh. Ada dia, tidak ada dia, tidak ada masalah. Bahkan yang lebih jeleknya lagi, terkadang sebagian manusia keberadaannya itu tidak diharapkan. Nah, kok eneng kai orang nyenengki. Tetapi orang yang berilmu sebaliknya, ketika dia tidak ada, dia dicari. Biasanya taklim diisi Ustadz Fulan, Ustadznya tidak ada. Ustadz kemana? Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak begitu dianggap oleh manusia, itu mau dia taklim tidak dianggap, tidak taklim juga tidak dianggap. Salah satu sebabnya karena kebodohan pada dirinya. Tapi kalau biasanya rajin, berangkat belajar, berangkat menuntut ilmu, tidak ada, kadang dicari. Begitulah keadaan antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Kita kembali ke bait sebelumnya. Apabila kamu tidak mau belajar, kamu ridha dengan kebodohan yang ada padamu, maka nanti pada saatnya kamu akan memanen dari kebodohan tersebut berbagai macam kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang banyak disebabkan karena kebodohan tersebut. Bersamaan dengan itu, nanti ketika kamu menjadi orang yang sudah tua, menjadi orang yang dewasa, kalau kamu itu adalah orang yang tidak berilmu, kamu itu akan dianggap rendah pada pandangan manusia. Kita lihat saja orang-orang yang mereka ilmunya sedikit, kemudian banyak guyonan, banyak ketawa ketiwi, banyak bercanda, jarang belajar. Ketika mereka duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang belajar, mereka tidak dianggap. Mereka itu dipandang rendah, dipandang hina di sisi orang-orang yang baik. Berbeda dengan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tadhkuru qawlati laka ba'da hinin idza haqqan biha yawman amilta. Kamu akan mengingat perkataanku ini
nanti di waktu yang akan datang kamu akan mengingat bahwa apa yang aku katakan ini adalah perkara yang hak apabila kamu mengamalkan nasihatku ini. Apabila kamu benar-benar mengamalkan nasihatku, belajar, ayo belajar. Biarlah manusia yang lainnya mereka menyibukkan diri dengan dunia, tetapi dengan belajar kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian beberapa nasihat di sini disebutkan oleh Imam Abu Ishaq berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu ketika dia tidak ada saja dianggap ada. Seperti yang kita baca ini, syairnya Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri. Beliau sudah tidak ada, seribu tahunan yang lalu sudah tidak ada. Bersamaan dengan itu seakan-akan beliau masih mengucapkan apa-apa yang kita baca ini. Tapi orang-orang yang mereka tidak berilmu, jangankan 1000 tahun, baru mati kemarin saja sudah manusia sudah tidak menganggapnya, karena dia tidak memberikan manfaat yang banyak bagi manusia. Maka kalau kamu benar-benar mengamalkan apa yang aku nasihatkan ini, nanti pada saatnya kamu akan tahu bahwa apa yang aku ucapkan ini adalah perkara yang hak. Masih berapa lama isyanya? Hmm? 5 menit. Wa in ahmaltaha wa nabatta nushan wa milta ila hutamin qad jama'ta fasawfa ta'addu min nadamin 'alayha wa ma tughni an-nadamatu in nadimta idza absarta sahbaka fi sama'in qad irtafa'u 'alayka wa qad safulta. Tadi ada bait syair yang terlewatkan. Ya, ada yang terlewatkan. Wa afdalu thawbikal ihsanu lakin nara thawbal isaati qad labista idza ma lam yufidkal ilmu khaira fa khairun minhu allau qad jahilta. Pakaianmu yang paling utama itu adalah pakaian kebaikan. Akan tetapi, kenapa aku melihat justru pakaian kejelekan yang kamu pakai? Tadi di sini sudah disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu taala berkaitan dengan beberapa keutamaan ilmu. Kemudian di sini Imam Abu Ishaq seakan-akan ingin mencela yang dinasihati, menyebutkan kejelekan-kejelekan yang dia nasihati, dan ini ditujukan kepada siapa saja yang membaca syair penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa afdalu thawbikal ihsanu lakin, sebaik-baik pakaian yang kamu pakai itu adalah pakaian ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepadanya, berbuat baik untuk dirimu dan kepada manusia. Lakin, akan tetapi, nara thawbakal isaati qad labista, kami melihat justru pakaian kejelekan yang engkau pakai. Kamu tahu bahwasanya
ketakwaan kepada Allah yang merupakan puncak dari ilmu itu adalah pakaian yang paling bagus yang kamu berhias dengannya. Tapi kenapa justru pakaian kejelekan yang kamu pakai? Idza ma lam yufidkal ilmu khaira fa khairun minhu law qad jahilta. Kalau kamu punya ilmu tetapi ilmu tersebut tidak memberikan faedah bagimu berupa kebaikan, maka lebih baik seandainya kamu itu menjadi orang yang bodoh saja. Maksud dari beliau rahimahullah, kalau kamu sudah belajar, ilmumu sudah semakin banyak, tetapi tidak menambah kebaikan kepadamu. Sudah lama belajar, tahu ini halal, ini haram, tapi justru melanggar yang halal, melakukan yang haram. Tahu ini dosa, tahu ini kebaikan, tapi justru meninggalkan kebaikan, melakukan yang dosa. Jika semakin belajar kamu justru seperti itu, ilmumu tidak menambah kepadamu kebaikan, fa khairun minhu allau qad jahilta, maka lebih baik seandainya kamu itu bodoh saja. Bodoh di sini maksudnya belum tahu. Kalau ada orang yang sudah tahu berbuat, tahu ini jelek tapi melanggarnya, dia berbuat dosa. Tetapi ada orang yang tidak tahu kalau itu dosa, kemudian dia melakukannya, bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik seandainya kamu itu bodoh saja, kalau justru dengan semakin belajar tidak memberikan kebaikan kepadamu. Wa in alqaka fahmuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Seandainya pemahamanmu, apa yang kamu pahami, itu justru membawamu kepada perkara-perkara yang mengikuti hawa nafsu, maka celaka, kemudian celaka, kamu itu belum paham. Kalau kamu paham sesuatu tetapi dengan paham hal tersebut justru membawamu mengikuti hawa nafsumu, maka pada hakikatnya kamu belum paham. Dimisalkan oleh penulis di sini, dimaksudkan oleh penulis di sini, apabila semakin hari kita semakin berilmu, semakin belajar dan berilmu, tetapi dengan ilmu tersebut justru menjadikan kita melakukan perkara-perkara yang lebih jelek dari sebelumnya, maka hakikatnya kamu itu belum paham. Contoh misalnya, yang kita pelajari selama ini, sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Ternyata kita belajar. Semakin hari tambah banyak. Kita membaca pendapat-pendapat para ulama di situ, disertai dengan dalilnya yang mengatakan wajib, dalilnya ini. Semakin belajar ternyata kita melihat di sana ada ulama lain yang mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Kemudian kita condong pada pendapat tersebut. Dengan kita paham pendapat ini ternyata menjadikan kita meninggalkan sholat jamaah, maka disebutkan di sini ma fahimta falaitaka thumma laitaka ma fahimta. Celaka kamu itu belum paham. Jadi dengan kita paham suatu hukum ternyata justru menjadikan kita meremehkan hukum tersebut, maka ini pada hakikatnya kita dianggap sebagai orang yang tidak paham, karena kita justru mengikuti hawa nafsu kita. Ketika kita semakin belajar, kemudian di situ mendapati pendapat yang lebih ringan, kemudian kita ikuti. Pokoknya kalau ada pendapat ringan kita ikuti. Maka pada hakikatnya
kita belum paham. Tapi sebaliknya, awalnya kita berkeyakinan sholat jamaah wajib karena dalil-dalil yang ada. Semakin belajar, oh ternyata ada ulama lain berpendapat sunnah. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kemudian kita condong pada pendapat tersebut, yang dengan kita belajar ini kemudian kita menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam mengatakan orang lain sesat, orang lain seperti ini, seperti ini. Maka ini yang lebih bagus, berbeda dengan yang sebelumnya. Condong pada pendapat sholat jamaah sunnah, kemudian justru menjadikan dia meremehkan, jarang sholat jamaah. Tapi sebaliknya, condong pada pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah, yang dengan hal tersebut dia tidak bergampangan dalam menuduh orang lain sesat. Oh dia tidak sholat jamaah sesat. Oh dia tidak sholat jamaah sesat. Tapi setelah belajar, ternyata menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menghukumi manusia. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian lanjutan dari bait syair ini sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa engkau akan memanen dari kebodohanmu berupa kejelekan yang banyak. Engkau akan dianggap hina di hadapan manusia ketika kamu dewasa. Engkau tidak akan dianggap apabila kamu itu orang yang bodoh, padahal kamu ada di situ. Tetapi engkau akan dianggap ada apabila kamu itu berilmu. Apabila kamu benar-benar mengingat, dan kamu akan mengingat ucapanku ini nanti pada suatu saat apabila kamu benar-benar mengamalkannya. Sedikit lagi. Wa in ahmaltaha wa nabatta nushan wa milta ila hutamin qad jama'ta. Akan tetapi kalau kamu melalaikan, meninggalkan apa yang aku nasihatkan ini, dan kamu berpaling kepada dunia, kamu berpaling kepada permainan-permainan dunia, dan juga menyia-nyiakan waktu, fasaufa ta'addu min nadamin 'alaiha, maka pasti nanti kamu akan menggigit yang namanya penyesalan atas hal tersebut. Wa ma tughnin nadamatu in nadimta, dan penyesalan itu tidak akan lagi bermanfaat ketika kamu nanti menyesal. Banyak di antara kita yang sudah tua-tua ini sekarang menyesal, kenapa dulu ketika kecil saya tidak belajar? Kenapa dulu ketika saya masih muda saya tidak belajar agama? Kenapa dulu ketika masih muda belum berkeluarga kenapa saya tidak menghafal Al-Quran? Maka sebelum penyesalan itu ada, terutama bagi para santri yang sekarang masih muda, masih anak-anak, jangan sampai nanti menyesal. Wa ma tughnin nadamatu in nadimta. Penyesalan itu tidak ada manfaatnya ketika kamu menyesal nanti. Sebelum kamu menyesal, berbuatlah dari sekarang agar nanti ke depan kamu tidak menyesal. Idza absarta sahbaka fi sama'in, nanti kamu akan menyesal kalau kamu sudah melihat salah satu di antara temanmu itu dia sudah berada di langit. Qadir tafa'u 'alaika wa qad safulta, dia sudah tinggi di langit, memiliki ilmu yang banyak. Sekarang mumpung penyesalan itu belum ada, mumpung masih punya waktu yang banyak, kita belajar, menghafalnya disemangatkan, tambah lagi, jangan sampai nanti 2 tahun, 3 tahun ada teman kita yang sudah hafid Quran, kita baru hafal 1 juz saja tidak lancar, banyak lupa. Idza absarta sahbaka fi sama'in qad irtafa'u 'alaika wa qad safulta. Nanti kamu akan merasa menyesal ketika kamu melihat temanmu dia sudah tinggi naik ke langit sementara kamu masih berada di tempat yang rendah. Maka jangan sampai penyesalan tersebut datang, yaitu dengan kita mempersiapkannya dari sekarang.
dengan mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Ishaq di sini. Hadza wallahu taala alam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan di pekan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.